dalam satu kesempatan Pak Prabowo ini lagi berenang, Pak. Mm-mm. Nah, itu pada saat dia berenang itu ada yang mewawancarai. Uh-uh. Beliau mengatakan bahwa dia sangat mencintai rakyatnya. Saya ingin rakyat saya tidak lapar. Saya ingin tidak ada orang usia 70 tahun masih narik becak. Itu keinginan saya, apa yang ditakuti? Dia ingin rakyatnya itu sejahtera. Dia tidak mau lagi melihat orang tua yang sudah usia 70 tahun ke atas masih narik becak dan lain sebagainya. Saya Dia- juga lihat tuh Pak bicara tentang anti korupsi juga. Wah, betul, anti Iya. korupsi. Dan betapa heroiknya beliau. Iya. Bagi saya, Pak, melihat itu, saya baru menemukan seorang presiden, sudah 7 presiden. Saya nggak tahu Bung Karno karena saya nggak hidup di situ. Mulai dari Pak Harto sampai sekarang, baru sekali ini seorang presiden mengungkapkan isi hatinya Secara langsung secara langsung, direkam pula direkam pula atas pertanyaan atas seseorang. pesan seseorang. Menurut saya itu luar biasa, Pak. Yang luar biasa itu kok saya dimusuhi ngomong begitu. Nah, itu dia. Kan lucu ya? Ya lucu. Mestinya kan mesti disupport Harus dong, disupport. bukan dimusuhi gitu. Jadi Atau ditakuti. Iya. itu apa gitu? Dia kan mau menyerangkan rakyat. Kok rakyat malah nggak suka? Saya jadi khawatir. Yang nggak suka itu sebenarnya bukan rakyat. Orang-orang yang terganggu kepentingannya, Pak. Betul. Ini sebenarnya bukan kelompok bawah, Iya. menengah ke atas. Menengah ke atas Yang ya. tidak menyukai Elit-elit politik justru elit ya. politik. Jangan-jangan. Jangan, kan gitu, Pak. Betul. Yang orang bilang oligarki dan sebagainya. Iya. Beliau pernah ngomong memang dia mau hantam semua itu, Pak. Iya. Saya bilang, wah setuju banget saya. Iya. Ini baru ketemu. Cuma apa yang disampaikan Pak Prabowo itu menurut saya sebagai hal yang normatif. Memang presiden-presiden yang lain tidak mengatakan secara langsung A, B, C, D. Satu, misalnya tadi Pak Jansen mengatakan bahwa Pak Prabowo itu ingin menghilangkan penarik becak yang usia bahkan 70 tahun. Ya. Atau saya ingin melawan korupsi. Gitu. Hmm. Atau saya ingin mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Itu menurut saya secara implisit itu juga sudah dinyatakan oleh banyak pimpinan negara. Tetapi memang tidak runtut seperti Pak Prabowo ngomong A, B, C, D gitu ya. Cuma persoalannya bagaimana caranya. Contohnya aja, menurut Pak Jansen, bagaimana sih menghilangkan orang usia 70 tahun itu menarik becak? Ayo, gimana caranya? Nah, itu tinggal diimplementasikan lagi melalui menteri-menterinya, Pak. Misalnya untuk penarik becak ini, yang terkait dengan becak siapa kira-kira? Katakanlah Kementerian Perhubungan. Itu kan lalu lintas. Nah, penarik becak ini saya yakin sekarang ini di kota-kota besar, terutama 3 kota besar, sudah tidak ada. Ya. Mereka sudah bagian pinggiran, Ya. di jalan-jalan kecil. Betul. Tinggal lagi, memang harus terkait dengan kepala daerah setempat. Pak. Nah, itu ya. Dia harus kerjasama itu. Ya. Pak Prabowo harus menjelaskan kepada bupati, Ya. mulai gubernur, bupati sampai wali kota, untuk menyampaikan pesannya ini agar apa yang dia inginkan itu bisa direalisasikan. Kasihannya Pak Prabowo itu, apakah kasihan seorang 70 tahun masih mengayuh becak, atau Pak Prabowo merasa kasihan betapa kecilnya seorang penarik becak? Karena kalau dalam konteks mengayuh becak, mungkin becaknya bisa diganti dengan becak bermotor gitu misalnya, sehingga tinggal ngegas, ngerem gitu kan, sehingga tidak ada upaya mengayuh lagi. Tetapi kan bukan sekedar itu aja. Walaupun becaknya sudah diganti becak bermotor, tetapi kalau pendapatan dari penarik becak itu masih minim, itu kan tidak memberikan kesejahteraan. Menurut saya, bottom line-nya itu, garis merahnya itu adalah sebetulnya Pak Prabowo itu concern bagaimana rakyat itu hidup lebih baik. Dari sisi pendapatan, dari sisi kemampuan menabung bahkan misalnya itu, bagaimana dia bisa memperbaiki kehidupannya gitu. Ya, kemungkinan besar begitu memang. Tapi kan yang disoroti ini, Pak, bahwa secara langsung dia tidak berkenan lah melihat itu lagi. Cuma untuk menghapus secara, katakan secara cepat, memang agak sulit, Pak. Bertahap mesti ya? Harus bertahap. Misalnya penarik becak ini, keluarganya bagaimana? Kenapa dia harus menarik becak? Karena keluarganya memang belum ada yang berpenghasilan, katakan anak yang masih kecil. Atau kita tidak menafikan betapa kepada seorang penarik becak ya, atau kepada penarik becak, tapi kita sedang membicarakan statement Pak Prabowo yang concern terhadap bagaimana seorang 70 tahun masih menjadi penarik becak. Kalau kita menyoroti income-nya,
pendapatannya itu nggak serta-merta hanya seorang penari beca. Itu semua lini, Pak. Iya. Artinya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Ya kan? Ya, dengan adanya omongan Pak Prabowo seperti ini, saya berharap semua kabinetnya itu Mendukung ya. tidak hanya kabinetnya, Bu, semua lembaga. Iya. Lembaga negara, mau lembaga negara pemerintah maupun swasta Nah, harus mendukung. Kalau kita kaitkan dengan program hilirisasi yang diinisiasi dimulai sejak zaman Pak Jokowi dulu, hilirisasi terhadap penambangan, dan menurut saya seharusnya bukan hanya penambangan, apakah itu bisa menciptakan kemungkinan pendapatan rakyat Indonesia yang meningkat? Ya, tapi tidak langsung. Tidak langsung Tidak ya, langsung. ada prosesnya ya. Proses ya. Iya. Artinya dengan pendapatan negara bertambah, akhirnya kemampuan negara pun untuk membuat proses pertumbuhan ekonomi lebih lancar. Misalnya di daerah tertentu jalan belum ada. Dengan adanya uang negara bertambah, itu bisa dibangun. Jadi transportasi lancar, hasil bumi bisa diangkut dengan cepat dan lain sebagainya. Hilirisasi itu menurut saya bukan sekedar pendapatan negara, tapi juga ternyata bisa mengurangi tingkat pengangguran. Karena hilirisasi itu mirip dengan industrialisasi. Jadi misalnya katakanlah sebuah hasil tambang tertentu. Misalnya kita sebutnya timah apa? Timah, bukan. Nikel, ya kan? Dulu kan Indonesia menjual nikel mentah. Nikel itu berupa tanah, Pak. Tanah yang agak berwarna kehijau-hijauan gitu. Nanti ada kandungan nikelnya berapa persen. Nah, itu dijual ke negara asing, diekspor gitu. Tetapi di era Pak Jokowi itu mengatakan, oh jangan begini, kalau gini pendapatannya kecil. Kalau kita membuat barang setengah jadi dari nikel atau bahkan barang jadi dari nikel, entah itu apapun namanya, baterai kendaraan atau apa, jualan kita nilai lebih tinggi, dan itu bisa membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar daerah yang tambang itu. Nah, itu mungkin bisa diharapkan bisa menambah income masing-masing orang, mengurangi pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja. Hilirisasi itu sebenarnya bukan hanya masalah tambang, Pak. Bahkan perikanan laut juga perlu hilirisasi. Contohnya gimana? Di cerita yang lama yang kita dengar, ada sebuah kapal penangkap ikan itu, produksinya adalah ikan yang masuk dalam kaleng gitu. Oh, ikan kaleng. Jadi di kapal itu diproses sedemikian rupa, ikan yang ditangkap itu langsung dalam bentuk kaleng, langsung di-seal, langsung bahkan mungkin dikasih merek, langsung dijual gitu. Itu namanya hilirisasi. Jadi nilai ikan itu akan berlipat ganda setelah diawetkan dalam konteks kemasan makanan dalam kaleng itu. Dan itu sudah bisa dimakan? Sudah bisa dimasak oleh orang. Okay. Itu meningkatkan nilai jual yang jauh lebih tinggi dibanding kita menjual ikan mentah habis ditangkap dijual gitu kan, relatively harganya pasti lebih rendah, kan tidak ada proses lanjutan gitu. Nah, hilirisasi itu adalah bagaimana kita menciptakan proses lanjutan dari produk-produk itu, entah tambang, entah ikan, entah perkebunan, entah pertanian, entah apa segala macam itu, sehingga ada proses lanjutan yang bisa langsung dinikmati oleh calon konsumen, sehingga harga yang kita jual ke calon konsumen lebih meningkat dibanding apabila kita menjual bahan mentah. Ya. Di samping hal tadi Pak terkait ya ucapan Pak Prabowo, beliau juga menyampaikan bahwa dia ingin menegakkan kebenaran. Ini satu kata yang kalau menurut ukuran manusia hampir mustahil. Mana ada sih kebenaran di dunia ini? Ya kan, memang, tapi juga tidak ada juga kerusuhan yang mutlak. Kalau beliau sudah mengatakan dia mau menegakkan kebenaran, yang pertama beliau harus hadapi adalah apa? Membenarkan produk hukum dan penegak hukum. Itu yang menurut saya agak berat dilakukan. Pertama-tama Pak, ada kebenaran, ada ketidakbenaran. Itu hanya masalah subjektif saja. Subjektif lah. Kemudian menjadi intersubjektif, dipercaya oleh banyak orang. Gitu. Jadi kebenaran menurut saya belum tentu kebenaran menurut Pak Jansen loh. Belum tentu. Saya mengatakan benar, Pak Jansen bisa mengatakan salah. Itu bicara nilai. Kalau bicara nilai pasti ada dikotomi gitu. Bapak saya mengatakan benar, Bapak mengatakan benar. Kalau Pak Prabowo ingin menegakkan kebenaran, ini konsekuensinya berat, Pak. Sejarah Indonesia ini juga banyak menyangkut tanda tanya besar gitu. Sejak Orde Lama menjadi Orde Baru dan sebagainya, itu kan masih menyimpan berbagai macam kerahasiaan karena ada berbagai buku yang kontradiktif satu sama lain gitu.
Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begitu. Nah, sejak apa yang mau dibetulkan atau apa yang mau diperbaiki sehubungan dengan menegakkan kebenaran itu apa gitu? Mungkin kalau saya bisa tangkap ya, saya cenderung sih menyangkut masalah hukum pastinya, Pak. Jadi objektivitasnya lebih ke situ. Nah, jadi kita simplifikasi menurut saya ya. Betul, Pak. Jadi kita batasi aja. Iya. Yang disebut sebagai menegakkan kebenaran itu tentang masalah yang berhubungan dengan hukum gitu lah Pak ya. Yang orang banyak mengatakan juga tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Kenapa sepertinya Polri ini kok boleh dibilang kesannya tebang pilih gitu loh Pak, Ya, terhadap kasus yang dia tangani. memang masalah isu tebang pilih itu menyeruak sejak agak lama. Yang lama ya. Jadi kalau dari sisi orang yang berpandangan berbeda, masih dikatakan tebang Tebang pilih. pilih. Tapi kalau bagi berpandangan yang tidak berbeda, ya memang begitu. Dipilih yang sudah matang gitu loh Pak. Oh. Nah, dipilih yang sudah matang, itu orang berkonotasi tebang pilih. Padahal kalau belum matang mau tebang bagaimana? Penegakan hukum itu atas dasar bukti gitu, nggak bisa atas dasar omongan orang gitu. Oke. Jadi penegak hukum itu juga harus bisa menemukan bukti-bukti konkret, bukti-bukti material, bukti-bukti yang bisa dibawa ke pengadilan gitu loh. Bahwa memang ada dugaan pelanggaran undang-undang gitu. Kalau hanya sekedar omongan orang ini itu ya nggak bisa gitu. Harus ada itu. Jadi ditebang yang sudah matang itu maksudnya penegak hukum sudah memiliki bukti-bukti yang cukup untuk ditangani gitu. Kalau menurut saya loh Pak ya gitu. Ya. Artinya di sini kan selain polisi Pak, kepolisian juga ada misalnya membidangi korupsi nih, KPK. Ya. KPK yang sekarang pun terkesan sudah boleh dibilang hampir invalid. Nah, maka itu kalau Pak Prabowo ingin menegakkan kebenaran dalam konteks tertentu misalnya terhadap eksistensi KPK atau eksistensi kepolisian atau kejaksaan, memang harus dianalisis lebih dalam lagi apa kelemahannya, apa yang mesti diperbaiki gitu ya. Jadi kalau memang ada kelemahan yang mesti diperbaiki, menurut saya Pak Prabowo harus berani memperbaiki itu. Karena ada kata-kata pasrah juga kan. Nah, Pak Prabowo itu mengatakan saya pasrah. Pasrah itu konotasinya ada banyak loh Pak. Pasrah karena tidak peduli gitu kan. Pasrah berani menghadapi kekuatan yang akan menghalangi, pasrah terhadap nasib gitu, nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Banyak Pak. Kalau mengatakan saya pasrah itu apa maksudnya? Ditujukan kemana kata-kata pasrah itu? Memang mungkin dia kesulitan memilih kata Pak. Harusnya dia jawab saya siap. Nah, saya siap lebih bagus dibanding saya pasrah gitu kan. Saya siap menghadapi apapun. Nah, itu keren. Jadi karena keluar kata pasrah bisa berkonotasi lain. Bagaimana lain? Keren Pak. Keren. Saya siap. Kan dari awal-awal dia bilang orang takut sama saya. Ada yang bilang kenapa saya harus takut? Iya, padahal saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa saya harus takut? Tapi saya pasrah. Ini agak kontradiksi. Saya siap menghadapi menegakkan kebenaran itu. Saya siap dengan segala macam risiko yang akan terjadi. Itu baru mantap itu. Keren ya? Keren itu. Tos dulu. Keren. Terus di samping hal yang tadi mengenai dia membela kebenaran, beliau juga menyampaikan, Pak, saya yang penting rakyat. Saya tidak ingin melihat rakyat ini lapar. Saya tidak mau melihat rakyat ini miskin. Itu kan keinginan Pak Prabowo. Keinginan beliau ini menurut saya sangat mulia, Pak. Mulia sekali. Jadi itulah yang diharapkan rakyat. Seorang presiden benar-benar mau mengakui bahwa dia ada di situ untuk rakyat. Cuma masalahnya begini, Pak. Kalau nggak kepingin lapar, harus ada apa? Makanan. Makanan. Makanan, cara mendapatkan makanan bagaimana? Itu dia. Jadi, membeli bisa yang paling gampang. Ada unsur penanaman makanan. Swasembada pangan itu menjadi tujuan supaya rakyat bisa membeli makanan, supaya bisa dimakan dan tidak lapar gitu. Jadi hanya bukan sekedar saya ingin rakyat bisa makan, bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya rakyat itu tidak perlu tidak makan atau jangan lagi kelaparan, bagaimana caranya? Ya itu Pak, makanya saya bilang tadi itu yang harus diterjemahkan oleh kabinetnya. Iya,
artinya harus ada lumbung pangan. Iya, itu kan berarti kita kaitkan dengan Kementerian Pertanian. Dan pendapatan rakyat harus meningkat supaya bisa membeli pangan itu. Nah, itu dia ya. Itu yang membidangi itu apa misalnya? Kementerian Keuangan Ini kan dan jadi komprehensif, betul, Pak. memang komprehensif. Intinya rakyat itu punya pendapatan, tidak miskin. Kalau rakyat itu sudah memiliki pendapatan yang cukup, jelas kemiskinan berkurang gitu. Betul. Jelas kebutuhan akan pangan bisa dibeli. Ya, Gitu. Jadi pertama menurut saya sih kalau kita bicara 3 hal itu, pro kepada rakyat, pro kepada anti kelaparan, pro kepada anti kemiskinan, ya harus pendapatan rakyat ditingkatkan. Iya, Gitu. Pendapatan rakyat itu ditingkatkan, sehingga kalau rakyat itu pendapatannya meningkat, kok tiga-tiganya bisa kita hilangkan sekaligus gitu. Cuma asal ada sumber-sumbernya gitu. Ya kan, Punya uang nggak ada yang mau dibeli gimana? ya pasti Pak Prabowo berpikir begini Pak. Negara kita ini kan sangat makmur secara ekologis maupun secara Sumber daya. Ya. Kenapa rakyat miskin? Nah, Itu kan pertanyaan yang mendasar itu Pak. Beliau sekian puluh tahun mungkin berpikir sebelum dia jadi presiden. iya betul. Aku kayak rakyat ini. Iya. Rakyatku kok susah makan. Nah, Aku nanti kalau jadi presiden pengennya rakyatku jangan lapar lagi. iya Itu betul. kan niatan sudah ada dari dulu Pak. Iya, Sekarang dia jadi presiden. Iya. Dilontarkanlah niat Iya. tadi. Niat baik kan Pak. betul. Nah, tinggal lagi bisa nggak diterjemahkan oleh kabinetnya Nah, ini? bisa diterjemahkan dalam kerja-kerja nyata, Iya. baik melalui politik maupun kerja nyata. Itu yang paling penting. Ya kalau nggak bisa ya cuma sebagai jargon aja, Nah, sebagai hal-hal yang normatif. Saya anti kemiskinan, saya anti kelaparan, saya anti ini itu. Tapi hanya sekedar jargon yang tidak bermakna apa-apa, Betul. kecuali ada langkah-langkah kerja konkret yang bisa mengatasi ketidakbisaan makan dan kemiskinan. Iya. Dan Baik. pro pada rakyat. Iya. Bagaimana sih sebetulnya cara mengurangi korupsi itu? Korupsi itu terjadi di hampir semua lini. Diduga ya Pak, diduga terjadi di hampir semua lini. Dari lini yang relatif bawah sampai lini yang relatif atas gitu. Semakin bawah semakin sedikit. Ini persoalan suap menyuap misalnya itu. Kalau di atas juga persoalan suap menyuap, tapi semakin banyak jumlahnya gitu. Bahkan penggelapan anggaran negara misalnya seperti itu kan menjadi problematik Pak. Gimana caranya sebetulnya kita sambil tadi kita bagaimana caranya seorang tua usia 70 tahun tidak mengayuh becak, ya itu kita bisa sampaikan tadi. Iya. Tapi bagaimana sebetulnya perihal satu hal menyangkut apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu tentang korupsi. Saya ingin menegakkan kebenaran kok, mereka takut. Saya ingin hilangkan korupsi, mereka takut. Di situ disebutkan Pak, dia bilang banyak orang yang takut sama saya. Artinya kan kalau takut bukan berarti takut kayak orang takut sama hantu ya. Takut kepentingannya terganggu. Nah iya. Kan itu. Bagaimana sih Pak kita mengeliminir korupsi misalnya yang sudah terjadi puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kalau Indonesia kita sejarahnya itu. Karena saya pernah membaca sebuah referensi juga, konon kabarnya VOC itu juga hancur karena korupsi. Gitu. Sedangkan undang-undang perampasan Aset sampai sekarang aset aja belum tidak segera diundangkan gitu. Undang-undang perampasan aset yang diinisiasi sejak zaman Pak Jokowi sampai sekarang entah masuk dalam program legislasi atau enggak, saya juga kurang tahu gitu. Kan menjadi problem Pak. Nah, ini masalah korupsi ini luar biasa Pak di negara kita tercinta ini. Jadi Karena Pak Eko ini nggak ragu bahwa korupsi ini bisa diberantas. sebetulnya ada best practice juga yang dilakukan oleh Korea Selatan misalnya gitu kan. Itu ternyata dia bisa menekan korupsi semaksimal mungkin, walaupun akhir-akhir ini di Korea Selatan itu ada 3 presiden yang kalau nggak salah 3 atau 4 presiden yang ditangkap karena korupsi. Ada Choi Tae-wan, Roh Tae-woo. Nah sekarang ini nggak tahu nih presiden yang terakhir nih apa karena kasus korupsi juga apa enggak, kita kurang tahu. Jadi tetapi di level bawahnya, di level ASN-nya, bukan di level jabatan publik ya. Kalau jabatan publik kan dari politikus tuh, anggota DPR, menteri, presiden kan kebanyakan dari politikus gitu, dari anggota partai, dari orang-orang anggota partai itu. Tapi di level ASN yang mungkin dari tingkat rendah sampai selevel dirjen,
itu ternyata Korea Selatan berhasil menekan korupsi, katanya loh, katanya. Entah benar atau enggak, ya kita nggak tahu juga ya. Ya, tapi Pak minimal sudah dia utarakan. Iya, sudah diutarakan ya. Diutarakan. Diharapkan sebagai akan menjadi program kerja yang serius, Serius. dari Pak Prabowo. Oh, iya. Sehingga apa yang disampaikan Prabowo 1, 2, 3, 4 itu betul-betul akan bisa dieliminir semaksimal mungkin. Maksimal mungkin.